ya. Let's go. Tapi jujur Pak Pulung, dengan Game Feni ketiga di antara top ini juga menutup hero dari Hades juga kan. Secara nggak langsung apa karena tuh? Hades dia main CFU para Gaming Feni. versus Cuma, The nah ini nih, Flash. Harit itu suka banget diambil Yep, sama Khalid, si Fanny Phoenix. udah Bahkan pasti. di pick pertama pun dia mau banget Di event terus ambil Yushin Harit. Youth Yang udah pasti ya, itu penting adalah pasangan. nanti apa yang Delta bakal dibawakan sama CFU. juga Karena kalau boleh. CFU tiba-tiba Kalau langsung mau membawa Delta vertical berarti hero mau main assassin, assassin ya. itu udah obvious banget pick Halo ketiganya dulu bakal boleh. ditutup dengan pick dari Terus Kurtisi. Provius juga Ini 6 hero boleh sih. awal udah template ini ya. Template sih, template. Kayaknya emang Template Yves Zushin Bean. kayak udah auto delete gitu. Iya. Ya paling-paling Nah. nanti siapa yang first pick dan dapetin keuntungan atau coba Do not buat disturb. bikin move duluan dengan draftnya, dia kayak bakal ngebuka antara dari Feni-nya mungkin. Ya. Karena ada loh beberapa tim yang kalau dapat first pick dia suka gitu loh untuk bermain dengan Feni. Di game 1 doang tadi Khalid dilepasin. Khalid. Iya. Nah, ini nih, coach tim Ego. Ini adalah coach yang datangnya jauh banget Pak Pulung. Alpha. Dan Alpha dulu ternyata boleh. dia itu Alpha sama memang apa tuh? dari awal Woi. CFU Gaming menjadi juara regular season. Woi lagi nih. Satu season sebelumnya itu dia Paus. emang bersama dengan coach tim Ego ini. Angkat tangan, paus. Pemain cerah buat Paus kenapa tuh? Oke. Sementara itu ada Alpha dan juga Lui yang memang sudah diamankan tuh. Angkat tangan kenapa tadi? M2 OP bersama dengan Impunity Cambodia lawan JPL dari EVOS SG. Jadi mana pada saat itu EVOS SG menang 2-0 dan mendapatkan spot di babak playoff. Nah, itu dia. Buset tuh lama juga. Lama banget EVOS SG loh. EVOS SG. Ada Potato dulu tuh ya. Bener, ada Mir juga. Potato sang pemain Granger juga tuh. Makanya udah lama banget tuh. Iya. Ketemu lagi sekarang di M6. Emang M-Series ini jadi tempat pertemuan apa ya bisa dibilangnya, perwakilan. Tapi di saat kita sekarang M6 di Malai, Granger nongol lagi, Pak. Bruno Valen boleh. Granger juga kan soalnya. Granger juga hero ya. Granger juga kan nih. Granger. Juga Luoy yang diamankan oleh NIP Flash. Granger. Menandakan bahwa lagi kan nih. Udah kelihatan jelas akan bermain di area jungle. Dan tinggal pick Matildanya juga kayaknya yang bakal terlepas. Matilda boleh tuh kalau mau. JPL di sini bisa memaksimalkan Matildanya dibandingkan dengan pick terhadap dari Chow. Karena kebetulan kalaupun memang Suyo masih ambil Chow open situ. Di sini permasalahannya ada Bruno buat kiri. Kalau mau. Hylos juga nih yang nggak bakal bisa di instant kill dengan cepat nantinya. Iya, dan juga kita tidak tahu ya, kena dan tidak kenanya skill itu hanya akan kita lihat nanti di dalam pertandingan. Dan itulah yang harus ditanggulangi juga oleh pemain-pemain dari NIP Flash itu sendiri. Ini Alpha kalau sampai nggak kena, cara dia balik akan seperti apa? Dan ternyata yang dipilih adalah Granger lagi. Langsung Granger. Langsung loh. Mulai populer selepas wildcard. Memang ada beberapa tim yang wildcard menggunakan Grangernya langsung, tapi jujur Pak Pulung ini melihat potensi dari Granger di M-Series cukup menarik ya, bagaimana bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan di early game, advantage kecil di early Grangernya game. belum fighter lagi kayak. Dengan poke damage-nya, Rhapsody-nya juga. Yang dimana bisa menciptakan sebuah damage deal dinamis juga kan. Yang tentunya dari modal satu item aja nih, soalnya itu udah bisa benar-benar ambil fighter udah ngasih spell fam dari lawan-lawan langsung. Yap. Lanjut lagi Hayabusa dan di Ben. mengurangi lagi nih dari assassin yang bisa dipick oleh pemain-pemain dari CFU Gaming. Hayabusa ya. Body suffers. Benedetta. Yang lumayan oke sih untuk ya, belum Benedetta. Dan salah satu hero yang bisa langsung ke belakang juga gangguin Granger. Tapi Benedetta sih ini emang tipikal hero yang power banget untuk Diablo. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba ternyata ya Benedetta harus ditutup. Ya lupa nih. The Flash ada Diablo. Benar-benar powerful banget. Oke, lagi. Coy-nya di win langsung. Hero-hero yang bisa nge-skip depan gitu langsung ditutup. Dan kalaupun emang ada link Pak Pulung, aku merasa linknya agak sedikit berat karena lawannya Alpha gitu loh. Kira-kira mereka masih butuh lagi nggak, Prof? Sosok yang emang bisa ke belakang tanpa mengandalkan ulti lagi nih. Kalau mau itu Alucard. Iya, untuk aku pernah tuh main rank. Oh, kalau buat ngejar Bruno ya. Ketemu Alpha timku pick Alucard. Menang dong. Berarti depan ke belakang berarti nih ya. Iya, paling Matildanya di band. Garot kaca ya cuma Garot kaca yang bisa ke belakang. Cuma kayaknya targetnya juga bukan Bruno sih Pak Pulung. Aku merasa kayak kalaupun ada Gatot Kaca mendingan main front to back aja biar Grangernya dibadanin sama Gatot Kaca. Oke. Jadi nanti ya Brunonya kena poke damage-nya aja gitu dari Sonata. Atau ya kena ada combo duality tuh, ada Luoyi soalnya. Yap. Oke, ini dia sosok Hades.
Ya Matilda bisa sih langsung ke belakang, cuma ya kalau Gatot defense boleh tuh kalau banget itu Yep. Alpha Matilda early gamenya sangat-sangat smooth banget jalannya. Waktu yang kita lihat nih akan kemana? Ini ke hero-nya Diablo dulu nggak nih? Udah benar. Oke. Tigreal, Taruh Tigreal di dulu. CPL dulu. CPL dulu ternyata. Karena emang udah terlihat ya bahwa ada beberapa hero yang kayaknya mau dipaksa untuk menggunakan implosion untuk ditangkap secepat mungkin, atau ini jatuhnya juga Dipaksa kayak pakai nge-delay Purify ya. gitu. Karena kalau masih ada Link, itu Tigreal sangat mudah sekali untuk menangkap Link dengan implosion, dan banyak banget Tigreal yang suka predict move gitu loh. Kayak Tempest of Blade-nya turun di mana, dia implosion Iya. di situ. Ini jahat juga nih combo ya, diversion masuk ke dari belakang. Conceal, Nah, flicker. mending yang diversionnya Alpha atau Granger atau Luoya. Tigreal tiba-tiba. Suyo Chow boleh. Chow. Oke, Aku dan juga dari awal udah mikir kayak Suyo. Chow di kiri bagus banget karena emang ya kita tahu sendiri lah Alpha dia bukan tipikal hero yang bisa escape. yep, Jadi sekali dia mengeluarkan Spear of Alpha akan sangat mudah sekali untuk menangkap hal tersebut. dan tidak ada lagi ya satu tiket pulang tadi di mana Matilda juga udah di ban ya, berarti untuk dari Alpha-nya SP-nya mau tiket apa nih? pulangannya ini tergantung dia sendiri nih. Ini Kalau harusnya memang dari cowoknya skill di Alpha-nya kena, row dia bisa 1. bertahan dengan rotarinya juga mengatakan damage ataupun bantu dari rekan yang berbeda, ya wes. Tapi kalau tidak, Hero-nya Diablo nih. Masih bisa Sebenarnya di flex last pick ini, buat Diablo. tergantung Dia matchupnya. bisa membawakan banyak hero sebenarnya di sini. Apa nih tapi yang mau dibawakan? Sitar, oh Cici. Cici. Udah bisa ngejawab juga bagaimana high loss di EXP. Tapi gimana kalau misalkan cowoknya itu ternyata jadi XP laner? Dan ternyata enggak. Waduh tetap dengan high Tetap. loss-nya. oke. Cici di sini bertujuan untuk menjawab high loss yang begitu tebal dengan adanya poke damage dari Yoyo Blitz yang bisa dia bawakan. Nah itu dia. Dengan ada Chow roamer juga potensi yang maksimal yang bisa dilakukan oleh Chow. Kita udah sama-sama tahu bagaimana di saat satu hero ini bisa menjadi roamer. Ya wes, kalau begitu teman-teman, drafting phase sudah selesai. Masing-masing hero sudah diamankan oleh kedua tim. Jadi sesaat lagi kita akan Let's lihat go ke seperti apa hasilnya game dan siapakah yang akan mendapatkan antara serangan. save you gaming Ini dia. versus Siapa yang Jet nantinya Flash. akan mendapatkan buff atau dukungan? Betul. Karena ini Aduh, adalah buff pacar. sains katanya, Pak. kali. Weh. Jadi mana ada penelitiannya juga di sana. Bahwa kalau emang kita bersama dengan support system yang baik, hasil dampak positifnya juga baik. Kalau Diablo versus OP. buset deh. Sosok-sosok lama bertarung kembali nih ya. Diablo juga udah satu veteran bisa dibilang. Veteran lah. Veteran kan. Udah paling sering malah kayaknya dia join di region Singapura itu. Ya, tapi untuk dari early game nih Pak Bulong, kalau ngomongin early game ya, memang detektif mungkin di sini akan lebih Screenshot lagi. mudah untuk mendapatkan Barrel of Retribution, tapi perlu adanya setup yang manis dari OP agar nantinya screen out bisa dilakukan. Tapi untuk saat ini, ketika kita ngomongin soal in game, di mana emblemnya akan menuju Pakai ke skin weapon master exorcist. juga fatal, dan basic Exorcist. mana emblem Shing lebih menginginkan agar dia Kerajanya bisa masih pakai nge-spam itu ya. volley shoot-nya tanpa harus beli Demon Shush. Masih Ini pakai Grangernya beda lagi nih, assassin. Bro. Beda tipikal permainan lagi nih kan. Assassin lagi kan, tapi weapon master nih kayaknya dia bakal full damage kalau kayak gini Phoenix harusnya ya, karena kalau misalkan udah kayak gini biasanya dia bakal main ke Hunter Strike BOD, lalu mungkin akan bermain ke Malefic Roar, atau jangan-jangan akan kita lihat item baru nih dari Phoenix, karena dari tadi ya dia masih berusaha untuk mendapatkan last hit. Karena di 2 menit Pak Pulung ya, kalau Granger bisa last hit semua minion di 2 menit awal, dia punya 72 stack Oke. dari gold lane only. Makanya Dari banyak yang minion kayak only. mulai perdebatan. Gimana kalau Granger Shownya, ini karena oh. minionnya 4 gitu loh. Buset. Kan Udah kalau udah dites. sebenarnya ya emang agak susah sih karena di mid sering perang kan Iya. 1 menit awalnya. Ya agak berat. Karena untuk Hmm. sakit. Udah connect Sakit tadi emang. sebagai duality yang udah terlihat. Mereka pun harus mundur kembali. Ya jujur melihat bagaimana efek duality tersebut kayak maksa recall juga, dan waduh kayak mau Waduh. farming di area mid lane tapi bakal kena poke damage-nya cukup banyak. Jadi kayaknya harus diurungkan dulu niatnya, sementara Turtle akan spawn bagian bottom lane saat lagi dan langsung digas 4 Masih orang aman, bahkan masih yang aman. Na'Vi Flash. Oke, ada 4 player sepertinya sudah berkumpul di area mid dan Protesinya gagal tadi harusnya satu setup mereka. Namun dipaksa Turtle balik. sudah mulai dicolek-colek Nanti dan ada. di tempatnya berbeda, Masih ada aman. pergerakan di mana Luyinya mau Dipaksa tidak mau balik. dipaksa untuk pulang dan Nopi masuk dalam area pertahanan dan sekarang dari Turtle-nya baterainya masih berhasil rating. diamankan pula. Jika begitu Icaya tapi tuker Hedan sih. harus menghilang pula, di mana JPL mau tidak mau harus melakukan flicker, di mana di bagian belakang ada sebuah sakit serangan bang, yang sakit. dilakukan.
dikejar habis-habisan. Dikejar. Waduhnya berhasil dilenyapkan pula, tapi double kill didapatkan oleh detektif. Dampak dari tidak mendapatkan turtle, lihat bagaimana OP yang struggling banget karena dia tidak mendapatkan level yang keempat. Tidak ada The Way of Dragon, tidak ada serangan lanjutan atau serangan balasan Sakit dari bang. CFU Gaming. Pertukaran dari poin killnya NIP Flash mendapatkan hal tersebut. Walaupun turtle-nya di tangan dari NIP Flash, tapi setidaknya CFU Gaming kali ini tukarkan dengan kill. Males banget ya kena pocket terus kayak begitu ya. Bisa di-cancel juga tuh recall-nya. Jatuhnya emang bener-bener kayak ngerepotin aja sih gara-gara efek dari Death Sonara. Oke, Gak mungkin, akan Ting. kabur ditendang, tidak Kan ternyata tuh, OP gak sudah mungkin. level 4 sekarang. Wah ini kalau kita ngomongin soal OP ya. Pertama ketika nantinya dia berada Bukan dalam yang gak mungkin, team fight tapi besar, kurang memang fokus powernya ada di situasinya. pick off. Tapi kalau pick off-nya digagalkan, Kurang dan damage. yang dia akan berikan atau output damage-nya kurang, itu akan berdampak buruk karena JPL di sini akan sangat mudah untuk menyambut bagaimana implosion tersebut. Z-nya. Wah, Dia memang build menggunakan implosion. Purify, tapi dia akan mencoba untuk membawakan implosion ini. yep, satu wave lalu kembali lagi menuju ke arah landingnya, itu dia Phoenix. Namun ada aksi pembegalan yang akan dilakukan oleh OP guna untuk bisa kurang gitu ya. memperlambat lagi estimasi waktu kepulangan dari Phoenix dan memberikan waktu tambahan untuk Enter Sing. Phoenix. Counter-Strike untuk Detektif dan Haskell Haskell udah Sing. jadi. First item priority yang akan membuat mereka nantinya bakal lebih kuat dalam tim fight besar dan menunggu War Axe juga yang akan dibawa oleh Hades. Hey, Oh. Way of Dragon Tadi tuh. berhasil Masih mati. mendapatkan ke arah JPL di mana itu adalah satu hero-nya pula. Ya dan pemaksaan Purify terhadap Phoenix karena emang di sini ada pergerakan ofensif dari Z. Dia langsung membawakan satu buah implosion. Tapi diversion, ini dia. Diversion Gerakan kemana? off dari NIP Flash. Uh. Nah, pindah kemana nih? Oke, tertangkap basah Mati kadang tuh. badan saya spiral apa pergi ke arah mana? mati kan. Dan detektif lah yang menjadi bayaran begitu mahal untuk mereka. Namun sekarang pertempuran terus terjadi. Coba lihat Bruno-nya masih berusaha untuk bisa kabur ke peraturan. tapi Bruno-nya masih berhasil untuk bisa menyelamatkan Rugi, diri rugi. dengan satu free hit yang bisa dia lakukan. Dua player lenyap pula dari NIP. Efek duality dari Kurtizi. Berkali-kali pun kita menyaksikan hal tersebut. Ditempel lagi Sing bahkan terpicu dari Purify-nya. Sehingga membuat NIP Flash sekarang ngereset. Bagaimana turtle yang tadi hampir bisa didapatkan oleh mereka. Sakit bang. Efektif dengan 3 kill dan Mati. sekarang dipaksa Mati. Purify Z. Dan Z tidak ada lagi satu hal untuk bisa Kuncinya membuat dia itu. kabur dari tersebut. Akankah dirinya masih sanggup untuk bisa menahan dia bisa Starling. dikontrol oleh Diablo dan benar masih kuat dan satu lama gol pun diamankan. Wah bahkan lihat OP melakukan screening di bagian top lane. Maka dipaksa sebenarnya karena Z Implosion lagi. mendapatkan implosion. Nah ini dia JPL Oh. ditendang pula, dikerek bisa-bisa implosion ataupun tadi dikeluarkan Mati tapi tuh. OP Zinya sempat nggak mati. untuk bisa langsung dilenyapkan Zinya nggak langsung mati. aja dikejar bila tapi Zija Nah, mati sampai tuh. terakhir ada Diablo yang mencoba Mati untuk itu bisa satu. menggapai ke arah Z tapi ternyata Kedua tuh. Znya pun masih diberikan umur yang Masih panjang. boleh. Damage dealer Masih yang aman, tidak masih aman. tumbang menjadi keuntungan Siapa tahu bagi resiko kesini. CFU Gaming. Dan sekarang mid lane-nya akan terancam Mid karena lane detektif. Langsung hancur bergerak sih. untuk mendapatkan objektif Itu ke atas baru. Bertukar dengan outer top lane. Dan sekarang Sing, walaupun dia dalam keadaan yang tertekan, walaupun dia terlihat kalah dari segi laningnya, tapi dia tidak kalah dari segi quality kill-nya. Karena sekarang dia mendapatkan 3 assist dan Phoenix akan coba grouping. Dan teman-teman NIP Flash lainnya mencoba untuk mencari kesempatan karena JPL sekarang ready dengan Flicker, tinggal menunggu implosion-nya. Karena ketika Flicker implosion-nya ready, apalagi yang kena adalah detektif, itu bakal jadi waduh. Yap. Detektif. Oke. Ya, Opi dan juga Sing akan bekerja sama untuk bisa maju. Namun di rumput seberang udah ada yang menanti loh. Wah ini ngomongin soal poke damage lagi-lagi ya, membuat OP jadi kayak nggak bisa ngelakuin inisiasi Pak Pulung. Oke. Dead Sonata ditembakin terus. Capek. Even frontliner ya, jadinya kayak dia bisa misinisiasi loh dengan kalkulasi yang tidak siap atau bahkan kena burst duluan. Konsil. Nah ini dia ada satu lagi konsil dan Apa? menendang karena satu player tapi untungnya masih Danger. ada satu purify yang membuat Masih dia ada pun selamat dan juga masih. Opi sedikit lagi yang tersisa Rata dong. terikatlah sudah tubuhnya Balikin. Diablo-nya pun masih siap untuk bisa mengatakan damage tapi tidak untuk Zika dan Z-nya pun masih berhasil untuk langsung diamankan dengan saat cepat dan juga Vengeance Balikin diaktifkan ke untuk Z. sekarang hehe JPL mencoba untuk bisa Lihat maju dengan belakang. satu second hammer berpindah tempat Belakang, ada belakang. berpindah tempat dan juga membuat mengepung Oh. ke arah beberapa player spiral banyak connect tapi menyisakan 2 player saja waduh Mati, rata. langsung mengelajap seketika pula dan untuk sekarang detektif mau pergi ke arah mana satu terakhirnya detektif terbakar ditembakin Masih mati. Rhapsody-nya connect tapi barusan Dead Sonata masih bisa digojek. Dan bahkan sekarang Ini jadi flashnya turtle mati yang gratis satu bagi doang. NIP Flash. Hades mendapatkannya secara cuma-cuma. Dan melihat gerakan dari Phoenix Dapat yang tower dia juga. benar-benar mainnya front to back. Dia tenang banget membiarkan Kurtizi ke belakang. Trade
dan bahkan backstep yang tidak terduga-duga. Apalagi dengan Blade of Despair sebagai bonusnya di menit yang ke-7. Ini yang kita perbincangkan tadi Pak Pulung. Ya. Menit ke-7 alarmnya akan berbunyi. Betul. Menit ke-8 akan ada team fight juga, dan next team fight siapapun yang menang mereka akan punya keuntungan karena average game time dari kedua-duanya itu ada di rata-rata 15 menit. Let's see apa yang terjadi Ketahuan sebelum sih. Lord akan hadir di Land of Dawn. Panjang banget lo tim fight tadi. Panjang banget. Karena emang mau gimana pun ya, dari sisi manapun semuanya bisa Itu melakukan dari fight panjang. Grangernya Ada nggak Luoyi, bikin ada kayak Valentina, Yap. ada Bruno, ada bikin Granger juga. expert itu Dan sustain. Cici ini juga ngejawab banget bagaimana sustainability yang didapatkan dari Brave Smite dan Vengeance timingnya juga dari tadi tepat banget Diablo. Iya. Dan juga gue nggak tahu ya, ini OP apakah dia sadar tadi masih ada purify di dalam tubuh dari Phoenix atau Atau emang emang dia mau nge-trigger aja? atau dia emang mau nge-trigger. Tapi kalau dia mau nge-trigger itu 5 player tadi di situ, Prof. Iya. Nggak kayak gitu nggak sih nge-trigger? Atau ya kalau mau nge-trigger mending langsung target ke Alpha mungkin. Karena Hades di sini udah punya Alfanya. Buset deh, mau nggak mau tuh spiral apanya keluar. defensif karena emang Hades kalau misalkan masih terkena damage yang cukup tinggi dia bakal kerepotan. Waduh, juga tadi terkena efek duality plus ada Red Sonara Teleport. Belakang, di belakang. Oke. di belakang, Ini di dia. belakang. Sabar. Mereka mau kemana? Oh. Oke, Zinya Si mati. akan menjadi Zi. korban Oh, seperti ketahuan. tapi Zinya ketahuan dan sekarang Itu mati ada dong. apa yang tadi dikeluarkan? Coba lihat. Waduh, mencoba untuk bisa membackup rekan-rekannya dan sekarang waduhnya malah terjerat dengan implosion yang udah langsung dihasilkan di mana OP tersisa saja ditembak oleh hampir. satu yang terakhir dan pasti gagal. OP-nya pun selamat tapi tidak untuk waduh. Sing tertangkap di sana, tidak ada Purify yang dia gunakan sehingga dia instant killed by NIP Flash. Dan ini dia Instant tim fight kill. yang dari tadi kita duga-duga Pak Pulung. Menit 7 sampai dengan menit 10. Kejadian, Prof. NIP Flash sudah langsung pegang kendalinya. Kalau kita lihat dari instant replay, Z cuma ngecek aja di sana, tapi ternyata dia ketarik dengan combo duality. Hingga Sing juga di sana menjadi korban. Ketika dia ternyata gak perlu untuk menggunakan Purify, tapi emang damage yang diberikan semuanya sudah menuju ke Sing. Backstep Hampir yang batu. dilakukan membuat keuntungan bagi NIP Game Flash. cepet kah nih? Game cepet kah nih? Udah kepalang tanggung tadi itu ya. Wah, ketahuan nih udah legas lah. Tapi mau dari sisi manapun ya emang Z yang tadi ngecek, tujuannya cuma ngecek tapi dia kayaknya nggak expect kalau ternyata dia bakal digas juga sama NIP. Digas lagi kan? Lah, pindah Teleport, kemana nih? teleport. Oke, ada Bruno tepat di depan mata mereka dan Brunonya. benar saja. Hampir Masih ada tadi Bruno. Sing bisa didapatkan tapi tidak ada purify lagi dalam tubuhnya, implosionnya connect. Aduh. Singnya pun langsung melejap. Lebih waduhnya pun menjadi korban kedua dan sekarang Lordnya bersiap untuk bisa menabrak masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari CFU Gaming dan benar saja mereka mencoba untuk bisa menghantarkan dia begitu tapi mematikan, nggak namun barusan OP-nya ada temen the way of rata-rata. OP mendapatkan Diablo tapi tidak dengan point kill-nya. 3 melawan 2, tapi kali ini Lord masih ada. Sementara untuk dari detektif, dia apakah akan bisa melakukan outplay karena Phoenix dalam keadaan setengah darah dan tidak mau memaksakan karena memang bisa Diablo sudah defense. tidak memiliki vengeance lagi. Sudah cukup dengan mendapatkan base turret mid lane. Mereka langsung disengage dari NIP Flash. 5.000 gold lead membuat mereka mendapatkan keuntungan yang tidak ada trade-nya sama sekali. Untuk kali ini boleh dibilang NIP Flash menang team fight. Ini benar-benar ya. Ini Lui meresahkan ini kalau kayak gini nih. Emang Luoyi sih Mabulong ya, jujur ya. Tahu di mana? Masih aman. Iya. Bahkan kalau misalkan emang ada pemain Luoyi di mid lane kayak gini. Lagi dan Oh, lagi dong. dong. Dan coba lihat implosion dia tadi Implosion. connect langsung ke dalam tubuh dari Sing. Tapi Implosion. untungnya Sing masih bisa flying tackle ke tempat yang berbeda. Dua Dragon yang membuat dari pergerakan dari Hades, tapi Hades yang satu yang terakhir dari Hades. Ada Woldy yang Tuker masuk ke dalam satu. tubuhnya. Iya, terbagi rata ya Woldy-nya ya, dan malah menciptakan poin death bagi Hades. Sekarang 1 menit sebelum adanya Lord, apakah kita akan Masih melihat kembali aman team sih fight ini. 4 lawan 4 semenjak Z Nggak ada menjaga Land objektif of Dawn lebih Lord. cepat lagi. Jujur, kalau emang Z punya kesempatan untuk ambil ultimate-nya Courtesy Pak Pulung, menurutku ambil aja di sini posisinya. Dibanding ambil Implosion ya. Karena kalau Implosion Z nggak bawa Flicker yang pertama, dia bawa Purify. Tapi kalau misalkan nanti ternyata CFU Gaming bikin move duluan dan ternyata mereka mampu untuk menciptakan inisiasi tersebut dengan keuntungan yang berlipat ganda, ya ini jatuhnya keuntungan buat CFU Gaming dan possible comeback bagi mereka. Tapi layer-layer serangannya tadi juga bagus ya. Mereka tahu ya, kadang mereka udah berhasil untuk bisa nge-trigger dari Purify yang dimiliki oleh Shing. Baru tuh, Baru, TPL-nya emang udah. Bruno aja udah pokoknya di layar. Bruno segede-gede ya. ya pokoknya selama belum ready Purify-nya, kayaknya Bruno bakal terus ditarget sih.
Tapi kalau misalkan dalam keadaan kayak gini, aku merasa malahan Bruno dari Sing kayak lebih siap gitu loh untuk team fight. Di posisi Brunonya seperti ini, udah BM-nya itu ready, malah itemnya Windtalker saat lagi juga jadi. kan Lord pula, Lord ini bisa jadi mau bantalan Windtalker ya. agar stacknya tetap di 10. Nah ini cepat banget udah. Makan depan Mereka dulu tuh. berfokus untuk bisa mendapatkan Kara Lord. Ada Glorious Pathway dikeluarkan, tapi sepertinya Nice, mereka berhasil untuk balik, bisa balik, mendapatkan balik. Kara Lord tersebut, dan juga pemain-pemain Cepat dari suara. Red Flash tidak akan membiarkan mereka bisa pulang dengan selamat. Pertempuran yang kembali terjadi. Hmm. Waduh, jadi kejar BM Rata di dong. bagian belakang, tapi ternyata dengan Vengeance yang diaktifkan pula oleh Diablo. Satu Dirinya bang. masih bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman, tapi Bang, Sing bang, bang, masih lebih apa? Sing. Oh. What are you doing, Sing? Tapi ternyata Nah, Sing satu mati. terakhirnya membuat Sing lejap pula. Wow, Itu mengambil kelas apa ya? resiko untuk menumbangkan satu terlebih dahulu. Kalau Sehingga ada trade polisi menjadi bang, 2 tapi nggak ditukar ada. dengan 3. Tapi apakah ini menjadi pergerakan yang worth it? Karena Lordnya akan bergerak dari area mid lane. Fokus ke target hero, NIP Flash. Menjawab bagaimana keresahan dari CFU Gaming yang all in ke area dari Lordnya. Dan kali ini gerakan demi gerakan mulai tercipta. Masih aman NIP sini. Flash Siap mulai dibalikan gaming. keadaannya Pak Pulung. Walaupun kita tahu sendiri, rata-rata game time dari kedua tim ini cenderung cepat. Tapi tidak untuk CFU Gaming, mereka mencoba untuk membalikan keadaan. Yap, dan Lord akan hilang dengan sangat cepat. Dan benar, Lord sudah lenyap. 5 player dari masing-masing tim sudah berkumpul kembali. Akan seperti apa lagi setupnya? Karena tadi sepertinya masih ada beberapa miss dari penggunaan tiap-tiap skillnya. Kali ini dengan adanya Super Minion Wave, CFU Super Gaming Minion. akan jauh lebih diuntungkan, akan jauh lebih dalam melakukan pushnya. Queen Swings dari detektif, dia udah nggak mau kena burst lagi nih. Ini poke damage dari Grangernya udah benar-benar sangat meresahkan sekali. 14 assist dari Phoenix. Buset deh, 14 14 loh. Menandakan 14 kali dia melontarkan dan serangan. Ush. Wah. Siapa yang Kitnya. ditendang? Dan masih ada Purify tadi seperti hati Aduh. Klutsi. Berhasil langsung dilejapkan. Hey, mau pergi ke arah mana? Singnya pun masih berhasil selamat dikejar oleh Masih Bisa hidup, sampai masih terakhirnya. Dan Singnya pun masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda. Tapi rekan-rekannya tertinggal di bagian belakang. Dan juga untuk sekarang detektifnya pun masih berhasil menyelamatkan diri. Diablo, Coba lihat, Diablo. ada Diablo yang berhasil Rata dong. mengatakan damage. Tapi Sing kembali hadir. Winter Crown-nya pun Mati, muncul. rata. Ditembakin oleh Rhapsody. Dan ada WoW di dalam tubuhnya. Phoenix menyelamatkan teman-temannya dengan triple kill dari Rhapsody dan sekarang dia udah memiliki Si Halberd. Halbert. Dia akan memotong bagaimana Terus Regen jatuh. HP yang didapatkan dari Hasclaw dan Diablo. Zoning yang mengerikan, 929 KDA yang sangat-sangat manis. Sehingga kalau kita bandingkan nih antara player head to headnya, KDA-nya sangat jauh sekali Pak Pulung. Sing hanya mendapatkan 356 KDA, sementara 356. Phoenix dia 6015. 15. Perbandingan yang sangat tidak adil. Walaupun mungkin secara gold per minute ini masih bisa disusul sama Sing. Ya. Karena dia punya basic attack permainannya. Di tim fight barusan, entah itu point kill dan juga assist, ada dia semuanya loh. Dan lihat. Phoenix, gokil. Damage deal dari Phoenix 99.000 di menit 15. Sudah hampir mendekati ke angka dari 100.000 dan bahkan Hades. Dia membeli toilet armor, dia tahu persis bahwa dia harus menghindari critical damage dari Sing. Dengan adanya item 1 buat toilet armor. Waduh. Ini waduh ya, udah langsung dihalangi. Udah. Oke, Mati tapi dong. waduh masih lebih dari sekarang. Rata dong. Explosionnya tadi sudah langsung dikeluarkan. Udah berhasil Udah langsung mati. menyelamatkan ke arah rekan-rekannya dan Udah juga mati. menyedot tadi beberapa rata poin dong. yang dimiliki oleh CFU Rata. Gaming. Pertempuran terjadi, shutdown pun tercipta, double kill didapatkan. Tapi shutdown di tempat yang lain dan Phoenix menjadi Ketahuan tuh, korban JPL. JPL. Mungkin karena mana JPL, Secret Hammer dan selamat dengan rekonsil. Oke, masih aman tapi tidak dengan Lordnya. Dapat Lord Walaupun lagi Detective dong. juga ter-shutdown, tapi Sing dia masih ada di Land of Dawn. Dia akan nge-push lagi dengan Bruno-nya. Ini dia power dari Bruno dengan Windtalker-nya, dengan adanya Malefic Gun dan late game juga. Hero DPS, hero yang bisa melakukan basic attack terus-terusan tanpa harus memikirkan mana karena dia menggunakan basic common emblem. Yap. Ini menjadi satu hal yang begitu baik ya yang dilakukan oleh pemain dari CFU Gaming, dan juga Sing sudah belajar dari kesalahan sepertinya. Kayaknya ya. Iya, Udah nggak mau ngedash ke depan lagi dia. betul. Dan tapi kali ini kalau kita lihat dari Sing, orange buff ready, purple buff ready semuanya diberikan untuk Sing. Detektif juga nggak bakal bisa di-burst nih Pak Pulung karena emang kebetulan dia dalam keadaan punya Queen Swings. Apakah Lord ini akan menjadi jawaban? Karena NIP Flash hanya bisa bermain dari jarak Kan jauh. nih. Oke, barusan coba lihat.
begitu banyak Nyawa saja nih. Sonaka Impulsing. yang dikeluarkan, tapi efek duality yang hanya saja untuk sekarang Gelzinya berhasil langsung dilencapkan anjir. dan ada Marabai tapi Impulsingnya ngeri. implosionnya connect karena beberapa player hanya saja Winter Crown tadi dikeluarkan dan juga pergerakan dimiliki oleh Hades, kehilangan dari Immortalnya, kehilangan dari Winter Crown-nya, masih ada Diablo di bagian belakang berusaha untuk bisa mengatakan damage yang hanya saja sekarang detektif. Dan mereka berhasil menumbangkan Nine Flash. Sing dan Sing. Bruno. Tiba-tiba dia mengubah itemnya seketika-ketika dia sedang melakukan basic attack. Dan tiba-tiba Immortal ada di tubuh dari Bruno. CFU Gaming